itu kesepakatan kelas. Nanti kalian akan disuruh bagi nih ya. Siapa yang mau yang merah? Saya. Siapa yang mau yang hijau? Aku. Oke. Siapa yang mau yang kuning? Begini. Biasanya kalian mematuhi tata tertib karena apa? Karena apa? Kalian patuh tata tertib pakai sepatu hitam, pakai jangan pagi-pagi, antang dan sebagainya itu karena apa? Karena apa? Ya dia dukung. Tanggung jawab. Bagus. Ada lagi? Karena apa? Biar dihargai, biar kelasnya bagus dan sebagainya. Nah, sekarang begini, kita perbaiki mindset kita. Mindset itu cara pandang, cara mikire. Kalau kalian kemarin mati tata tertib itu biar tidak dukung, mungkin karena takut sama guru. Tapi sekarang tidak. Kita itu akan buat aturan sendiri dan kita taati sendiri. Dan itu kita buat atas dasar keyakinan kita bahwa itu yang baik, yang terbaik untuk kelas ini. Paham maksudnya? Ini. Orang yang pakai helm, naik motor pakai helm, ya. Nah, biasanya satu, biar tidak ditilang polisi ada, ya kan? Tapi ada lagi orang yang pakai helm itu bukan karena takut ditilang polisi, tapi karena keamanannya. Biar mata nggak silau, biar nggak kena debu, nggak kena polisi. Misalkan terjadi sesuatu, benturan kepalanya aman. Berarti untuk pengaman diri. Nah yang bagus berarti kalau kalian pakai helm itu karena takut polisi atau karena biar aman? Biar aman. Itu kita cari. Berarti nanti kalian buat kesepakatan di kelas, kalian tulis apa yang terbaik buat kelas ini. Aturannya kayak apa? Kalian tulis, nanti kita sepakati bersama ya. Kita sepakati bersama, kita tempel pada papan kesepakatan kelas, kemudian kita patuhi dengan hati. Paham maksudnya? Ya, baik. Kalian boleh tulis apa saja, tapi jika nanti tidak disepakati yang lain berarti jangan kecil hati. Tulis berarti lainnya pasti hati.
Untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa bersama agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Acara ini berdoa selesai. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Istikharoh MPD, pengajar praktek CGP Angkatan 5. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya kita dapat bertemu di tatap maya dalam kegiatan nanti berbagi ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Suryam MPD selaku CGP Angkatan ke-5. Selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya kita dapat bertemu di tatap maya ini. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai akhir yaumul kiamah. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu semua, kita beruntung ya mempunyai calon guru penggerak di wilayah Kecamatan Meranggen yang nantinya akan bisa membersamai Bapak dan Ibu semua untuk berbagi ilmu di angkatan-angkatan setelah di angkatan ke-5 ini. Budaya positif itu merupakan unsur utama untuk mewujudkan visi sekolah yang telah kita sepakati bersama di awal tahun pembelajaran. Nah, ini nanti akan dikupas tuntas tentang budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Suryam MPD dari SDN Karangasem. Kemudian di mana budaya positif itu akan ada kaitannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sehingga membuat kondisi sekolah itu menjadi aman dan nyaman. Kemudian contoh yang sering kita lihat untuk budaya positif lagi yang kita mungkin sebagai guru yang kita lihat dan kita laksanakan di keseharian, yang kita tanamkan kepada siswa-siswi kita, ya, baik ataupun dengan teman sebaya, yaitu guru yang paralel atau guru segugus atau sedabin gitu kan, itu adalah kejujuran, ya, kejujuran yang selalu kita tanamkan kepada siswa dan teman-teman sebaya kita. Kemudian religius, kemudian kepedulian, sikap toleransi dan sikap nasionalisme. Dan semua contoh tersebut merupakan budaya positif yang nantinya akan membentuk atau menuju ke profil pelajar Pancasila sesuai dengan program guru penggerak gitu ya Bapak Ibu semua. Tentunya saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, itu adalah salah satu atau beberapa contoh tentang budaya positif, pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kiranya dari saya cukupkan, nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Suryam. Kiranya dari saya cukupkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Istikharoh MPD yang telah memberikan penguatan dalam kegiatan ini. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti tentang berbagi pemahaman dan pengalaman materi pendidikan guru penggerak tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suryam MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Is. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin berkenan hadir di ruang webinar ini. Yang terhormat Bu Isti selaku pengajar praktek saya, dan terima kasih sudah berkenan tadi memberikan sambutannya. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat
Nusantara ini ya. Sekabupaten Demak ya. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Semuanya saja. Mungkin mohon maaf juga jika saya mungkin mengganggu waktunya. Mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa webinar ini dimaksudkan hanya untuk berbagi pemahaman dan juga pengalaman, terutama saya dalam program guru penggerak yang saat ini dalam proses mendalami materi modul 2 baru masuk. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah pemahaman kami tentang budaya positif. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin bahwa ini bukan bermaksud menggurui atau apa-apa, tapi yang pertama tadi saya sampaikan hanya berbagi pemahaman. Nah, barangkali nanti pemahaman saya mungkin tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa sharing bersama di sini. Ya, izinkan saya untuk share screen ya. Bentar. Halo, apakah sudah terlihat? Sudah, ya Ibu, sudah. Baik ya, mohon maaf mungkin terlihat kurang landscape ya ini, karena kebetulan laptop di depan saya error sudah setengah jam yang lalu internetnya. Jadi terpaksa ini pakai tab dan juga pakai HP. Semoga tidak mengurangi ya, tidak mengurangi kejelasan dari pada PPT saya di sini. Jelas gini? Jelas Ibu. Sudah kelihatan. Baik. Ya, seperti yang saya sampaikan pertama kali di awal tadi, bahwa di sini kami berbagi pengalaman, pemahaman tentang budaya positif. Saat ini saya calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak, di bawah pengajar praktek Bu Isti. Ya, bersama teman-teman mungkin yang kemarin sudah membuka secara luring. Nah, saya jajal istilahnya, ya, pakai webinar biar teman-teman di luar sana bisa mengikuti. Ya, insya Allah kita bisa sharing yang sudah ikut atau sudah memahami, dan yang belum ikut. Nanti ini sudah dibuka ya, sudah dibuka guru penggerak Angkatan 8, biar semua teman-teman juga bisa mengikuti. Ya, Bapak Ibu guru hebat, teman-teman sekalian. Baiklah, saya mulai berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif ya di sekolah. Ini di modul PGP, modul 1.4 budaya positif. Ya, tujuan dari webinar ini yang pertama, semoga kita dapat meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif. Yang kedua, terlaksananya penerapan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, pemahaman penerapan budaya positif yang merupakan unsur utama dalam mencapai visi sekolah. Ya, kita uraikan pertama kali tentang budaya positif. Ya, mungkin pemahaman kita sebelumnya budaya positif itu apa? Sesuatu aktivitas yang baik-baik atau bagaimana? Nah, ini kita sinkronkan pemahaman kita ya. Dalam hal ini, budaya positif merupakan unsur utama untuk mewujudkan visi sekolah yang telah kita sepakati bersama. Ini kita garis bawahi ya, kita sepakati bersama pada awal tahun pembelajaran, di mana kaitannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam kondisi sekolah yang aman dan nyaman. Jadi, ada kata yang perlu digarisbawahi di sini, sepakati bersama dan aman dan nyaman. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut, mengapa sepakati bersama, mengapa aman dan nyaman. Bapak Ibu sekalian, budaya positif erat kaitannya dengan penerapan disiplin positif.
Nah, disiplin sering kita maknai dengan kepatuhan akan sebuah aturan. Tapi apakah hal tersebut memang benar? Terkait makna dari disiplin tersebut? Ya, mari kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Nah, jika kita atau Anda memiliki sesuatu yang sangat berharga, genggaman tangan ya. Anda punya sesuatu yang berharga di genggaman tangan. Kemudian saya memintanya, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian saya membujuk dengan berbagai cara. Apa yang akan Anda lakukan? Kemudian jika saya mengancam Anda untuk memberikan barang tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, pertanyaan pemantik ini akan menggiring kita. Iya, untuk membawa pikiran kita ke budaya positif nantinya. Ini contoh ya, dapat menyimpulkan bahwa segala tindakan itu memiliki alasan dan tujuan. Jika kita tidak bisa mengontrol seseorang, jika kita yakin kita bisa mengontrol seseorang, jawabannya adalah ilusi. Jadi jika ada budaya positif di sekolah, kemudian aturan-aturan itu kita paksakan, maka itu seperti ancaman, bukan dari diri sendiri. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ternyata ada banyak hal yang harus kita laksanakan untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya 5 posisi kontrol, di sini 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini cara kita mengontrol diri. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan nilai-nilai yang kita berikan dan dipaksakan, bukan, tapi dari mereka sendiri. Ya, jadi disiplin positif ini muncul karena nilai-nilai yang sudah tertanam di hati murid-murid kita. Mereka tahu baik bekerja sama dengan temannya itu hal yang dapat memudahkan mereka belajar. Nah, itu mereka jalan. Mereka tahu sopan terhadap guru itu hal yang baik yang harus dilakukan. Jadi bukan atas suruhan orang lain, tapi nilai itu sudah tertanam di hati mereka. Maka disiplin positif dengan sendirinya akan menjadi kebiasaan baik mereka atas dorongan mereka sendiri. Selanjutnya tentang teori motivasi, Bapak. Teori ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang terakhir inilah yang perlu kita jalankan kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah tujuan disiplin positif tadi. Jadi, murid-murid kita nanti mereka akan menjadi yang mereka inginkan dengan menghargai dirinya sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian tentang hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu. Mungkin sudah menjadi hal yang biasa ya, dalam kita pembelajaran di kelas, ada hukuman, ada penghargaan. Tapi dalam pemahaman sekarang ini, hukuman dan penghargaan ini perlu kita kaji lebih lanjut, Bapak Ibu. Ternyata hukuman dan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut teori Kohn,
secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ada 3 hal, Bapak Ibu, tentang hukuman dan penghargaan ini. Ini mindset kita sekarang harus kita alih bahwa hukuman dan penghargaan bukan sesuatu yang harus kita jalankan untuk sebuah kenyamanan kelas atau sekolah. Bahkan penghargaan, Bapak Ibu, kita kadang sering ya memberi penghargaan anak yang bisa menjawab, kasih bintang, bahkan kasih uang, atau kasih apapun itu. Nah, budaya seperti ini yang harus kita geser. Paradigma penghargaan ini yang harus kita geser, Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 mengapa demikian. Ternyata penghargaan itu justru menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin kita perlu merenung, Bapak Ibu, mengapa demikian. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu, penghargaan ini bisa memberikan dampak yang negatif lainnya. Penghargaan bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, misalnya kita taruhlah posisi kita ya, seorang teman guru kita mendapatkan penghargaan mungkin dari kepala sekolah karena disiplin dan sebagainya. Kemudian kita tidak, pasti kita merasakan, aduh, ya wae kono dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi penghargaan ini mungkin kita bisa kaji lebih lanjut, bisa kita geser dengan nilai-nilai kebajikan yang lebih bisa menunjang budaya positif ini. Nah, ini intinya di sini, Bapak Ibu, yang berikutnya ini adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini Bapak Ibu, kita taruhlah memakai helm saat mengendarai motor jalan. Ini kita memakai helm karena aturan, karena takut ditilang polisi, atau karena biar aman. Nah, ini. Meski kedua-duanya menunjukkan kepatuhan, tapi mindset biar aman ini lebih, harganya lebih, Bapak Ibu. Maka itulah perlu keyakinan kelas. Tujuannya apa? Untuk memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam kelas atau sekolah. Nah, di bawah ini contoh pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi di kelas itu kita, guru dan murid, kita membangun kesepakatan kelas ya dengan sebuah keyakinan mereka yang terbaik untuk kelasnya itu bagaimana. Nah, dengan keyakinan kelas ini, kita membuat murid atau siswa kita merasa lebih percaya diri. Ya, karena menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang sudah saya praktekkan. Banyak sekali. Nah, dan ini harus disepakati bersama. Misalnya ini, ada contoh. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Semua sepakat, semua tahu, dan semua yakin bahwa kebersihan kelas itu tanggung jawab mereka. Maka semua akan mengerjakannya karena sebuah keyakinan mereka. Ada contoh lagi, saling menghargai dan menghormati. Nah, keyakinan kelas yang sudah ditulis, kita tempel seperti ini ya, menjadi kesepakatan kelas. Jika di suatu hari selanjutnya ada permasalahan di kelas, ada sesuatu yang tidak dikehendaki, maka kita tinggal menunjukkan keyakinan kelas ini kita seperti apa. Secara otomatis nilai-nilai kebajikan yang sudah ditulis anak-anak ini adalah yang terbaik. Ya. Misalnya berbicara sopan. Ada ini keyakinan kelas, berbicara harus sopan kelas. Nah, jika suatu hari ada anak-anak yang bicara jorok, kita tidak langsung dihukum, tidak langsung kita tegur atau marahi bagaimana, tapi kita ajak sharing, kita ajak ngobrol, kita tunjukkan keyakinanmu kemarin bagaimana.
mereka akan tersenyum, menyadari dengan sendirinya, dan akan mengubah apa yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang baik yang sudah diyakini sendiri. Itu adalah maksudnya keyakinan kelas seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas agar membawa pada disiplin positif, pada budaya positif, kita pun harus memahami kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak-anak, ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dengan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kita perlu pertimbangkan hal ini jika ada masalah pada murid. Ada murid yang tidak mau mengerjakan tugas. Kita tidak langsung tegur, kita tidak kasih hukuman, tapi kita harus tahu dulu, kita pahami dulu. Itu karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi atau bagaimana? Mungkin anak itu kurang kasih sayang, kurang perhatian. Senangannya tidak tercukupi, kebutuhan di rumah tidak tercukupi. Ada banyak hal masalah murid kita, nah ini perlu kita pahami. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, yang tentunya menjadi kebutuhan dasar murid-murid kita. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi nih Bapak Ibu, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang terbawah ini hukuman tingkatannya, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir restitusi ini, yang paling bagus kita jalankan. Kita next aja ya Bapak Ibu. Ini nanti kita ada restitusi mengapa, ini kita bisa dalami lebih lanjut. Ya. Ini contoh hukuman dan konsekuensi saja Bapak Ibu. Kalau hukuman itu biasanya itu kalau yang tidak mengerjakan, ini contoh, disuruh mencatat 100 kali di buku, itu hukuman Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket jika terlambat hadir. Murid diminta push up. Kemudian murid diminta hormat pada bendera di lapangan mungkin selama berapa menit. Nah, ini hukuman. Tapi ini ada yang konsekuensi. Nih. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, diganti. Ini konsekuensi, bedanya itu. Membersihkan air yang tumpah di meja karena tersenggol oleh dia. Nah, ini konsekuensi. Nah, ini yang takaran yang tertinggi adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi jika ada masalah pada anak didik kita, apa yang sebaiknya kita berikan? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Nah, pilihan kita yang terakhir ini Bapak Ibu. Restitusi. Mengapa? Mengapa harus restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka sendiri. Dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari pengertian tersebut, restitusi adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan sebuah kasus. Ada kasus apapun, pelanggaran apapun pada murid-murid kita, entah itu terlambat, entah itu bermain sendiri saat pembelajaran, ataupun tidak mengerjakan tugas, ataupun memakai sepatu salah warna. Nah, ini restitusi yang perlu kita jalankan Bapak Ibu. Manfaatnya lebih positif dalam jangka panjang. Dan pengaruhnya pada tindakan anak ke arah yang lebih bermakna. Nah, ini ciri-cirinya restitusi Bapak Ibu. Jadi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Bagaimana cara tawaran nanti di bawah lebih lanjut akan kita uraikan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, restitusi fokus pada solusi, ini perlu kita garis bawahi. Jadi ya jika anak-anak kita, murid kita berbuat salah, maka kita sebagai guru menanganinya dengan cara restitusi. Di bawah nanti kita uraikan
Gimana sih restitusi? Ada perbedaan mencolok antara hukuman dan restitusi, Bapak Ibu. Hukuman itu biasanya menyakitkan, Bapak Ibu, bisa lari dan sebagainya. Nah, kalau restitusi tidak. Mengapa harus terjadi seperti itu? Nah, ada obrolan-obrolan. Ya. Kita lanjutkan langsung pada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini kita menjalankan restitusi dengan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu segitiga restitusinya. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini, seorang guru perlu ngobrol baik-baik. Ya, ini ada, nah ini bagaimana segitiga restitusi harus kita jalankan. Ya. Ini dengan 5 posisi kontrol. Nah, jadi jika ada kasus ke anak, posisi kita di mana? Kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, posisi manajer lah yang terbaik. Dari sini identitas anak berhasil atau sukses. Ya. Posisi manajer nanti dalam kasus anak kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan segitiga restitusi tadi. Dengan pemantau beda lagi. Sebagai teman katanya beda lagi kata-katanya. Misalnya anak berbuat salah, kita sebagai teman posisi kita. Pasti kata-kata akan keluar adalah ayolah demi ibu, seperti itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, kita akan bilang kamu harusnya sudah tahu kalau belajar itu nggak boleh tidur. Mengapa tidur? Nah, itu membuat orang merasa bersalah, kurang bagus untuk keyakinan murid kita. Apalagi sebagai penghukum, begitu tahu murid kita tidak sesuai yang kita inginkan, telat, langsung hukum. Mari. Bersihkan WC dan sebagainya. Nah, ini identitas kita, identitas anak akan gagal, Bapak Ibu, jika posisi kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang baik adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus ini tentu saja sebagai manajer. Dengan segitiga restitusi, kita akan berusaha menguatkan pribadi anak-anak dari sebuah kasus, dari pembelajaran kasus. Dari saya jeda dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ada sesi sharing atau tanya jawab. Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suryam MPD yang telah membahas tuntas tentang budaya positif yang di sekolah kita barangkali sudah tertanam, bisa kita terapkan lebih baik lagi dan dapat ditingkatkan. Bapak Ibu guru yang hebat, barangkali ada beberapa hal yang akan disampaikan, masukan, kritikan, saran, ataupun pertanyaan, monggo pada sesi ini kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, kiranya ada tidak yang akan menanyakan tentang budaya positif? Ya, mohon izin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Suryam. Sedikit sharing terkait menangani masalah anak di sekolahan kita selaku guru kelas. Tadi Bu Suryam ada 5 hal terkait keadaan kita sebagai guru kelas, yaitu sebagai manajemen dan sebagainya. Di awal seharusnya kita harus bisa mengidentifikasi dulu jenis masalahnya itu apa, Bu Suryam. Apakah kita sebagai guru itu bisa masuk ke dalamnya atau tidak? Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, kita selaku guru itu kita lihat ranah problema anak itu kita bisa masuk ke dalam atau enggak, itu masuk ke ranah
pribadi anak, ranah keluarga, atau ranah sekolah. Setelah kita bisa memetakan itu, baru kita pilih status kita itu sebagai manajemen, sebagai pengawas, atau sebagai apa. Nah, itu jadi hal yang kunci yang penting kita dalam mengambil sikap, mengambil tindakan hal tersebut. Jangan sampai niat kita yang mungkin menurut kita baik, nanti dapat tanggapan yang kurang baik untuk anak, dapat tanggapan yang kurang baik pula untuk orang tua anak. Karena yang namanya anak itu berawal dari rumah ke sekolah, tak lepas dari dilematis keadaan di masyarakat ataupun di rumah. Jadi kurang lebih yang seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Hanafi yang telah memberikan tanggapannya. Jadi untuk melihat masalah yang ada pada anak, kita perlu mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa, sehingga kita bisa memposisikan guru ini akan sebagai teman atau sebagai pengontrol atau sebagai manajer. Monggo Bu Suryam jika akan menanggapi. Mohon izin sebentar nggih. Ini di chatroom banyak sekali atensinya. Mungkin orang bisa mengakomodasi. Terima kasih Pak Rokim, Pak Hanafi, dan tadi juga Pak Rokma yang sudah melengkapi. Jika tidak ada lagi, Bu Is mungkin bisa diakhiri webinar ini. Saya mohon maaf dan terima kasih atas atensinya teman-teman sekalian. Di room chat ini mohon untuk isi daftar hadirnya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Is bisa ditutup dengan sebelumnya. Mohon bisa teman-teman bisa open kamera ya untuk pengambilan sesi foto. Baik, terima kasih Bapak Hanafi, luar biasa sekali atas perhatiannya ya, berarti perhatian teman ini ya. Pertanyaannya luar biasa, untuk menyelesaikan kasus anak. Nah, sebaiknya kita harus tahu itu masalahnya masalah apa, gitu ya kurang lebihnya ya Bapak Hanafi. Nah, dalam menanggapi ini, kita memposisikan diri, jika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita akan tahu nanti masalah anak itu ranahnya gimana, tentang keluarganya atau tentang apa, karena di sini kita ngobrol. Maka yang seterusnya ini adalah tentang bagaimana kita menjalankan segitiga restitusi ini. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini kita akan tahu, dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita akan tahu masalah anak itu berangkat dari mana. Kita harus mencari tahu dulu dari kebutuhan dasar anak. Anak ini kurang opo ya? Kurang perhatian atau kurang terpenuhi kebutuhannya. Nah, dalam hal ini, dalam obrolan ini coba mohon dicermati yang ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini ya. Kita menstabilkan identitas anak dulu. Dalam obrolan itu, kita tidak menyalahkan anak dulu jika anak berbuat kesalahan. Kita utarakan dulu bahwa apa yang dia perbuat itu manusiawi di sini, ya. Semua punya salah, kita akan bilang seperti itu dulu. Saya tidak menyalahkan begitu. Ini, yang pertama ini. Kemudian kata-kata yang lain. Untuk menstabilkan identitas nih. Kamu aslinya bisa lebih jahat dari itu, nah misalnya. Misalnya ada anak itu memilih ngocone lah. Misalnya ya, tengkar. Kita jangan, oh kamu itu benar enggak? Tapi kita tanya, kita stabilkan identitas dulu. Kamu anak baik. Semua orang punya salah, tidak kamu saja. Jadi kalau mesti kan sudah tidak down anak itu. Saya yakin kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Tapi kamu tidak melakukannya. Nah ini tanya dulu, alasannya kenapa ya kamu melakukan itu, baru ditanya. Seperti itu. Terus. Ya sampai kita tanyakan keyakinannya. Nah, nilai yang kita percaya dalam kelas kita harusnya itu kamu bagaimana? Ini kan menyadari kesalahannya nah itu. Nah, kemudian kita tanya lagi rencana kamu nanti apa setelah ini, setelah kamu tahu yakin yang baik ini.
Nah, dengan begitu anak ini akan berpikir, oh yo aku butuh ini, aku butuh ini. Nanti akan ada budaya positif dalam dirinya yang tertanam, yang akan dia jalankan sesuai dengan keyakinannya. Seperti itu. Yang penting pantang bagi kita semua tidak membuat down, meskipun anak itu salah. Mungkin seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain dengan pemahaman dan pengalamannya yang akan sharing kepada kita. Monggo. Kita silakan. Dari saya ya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suryam MPD yang telah memaparkan berbagi praktik baik tentang budaya positif, dan teman-teman rekan guru semua yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Monggo di open kamera dulu, akan diambil gambarnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah ikut serta dalam kegiatan ini. Apabila kegiatan ini nantinya bisa diimplementasikan pada pembelajaran Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya dan akan sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi anak didik kita. Sebelum kegiatan ini kita tutup, mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Berdoa dipersilahkan.
kemudian yang ketiga berbagi pengalaman, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima adalah untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa bersama agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Istikharah MPD, pengajar praktek CGP Angkatan 5. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Suryam selaku CGP calon guru penggerak Angkatan 5 dan Ibu Isti Komah ya ini ya. Nah di situ namanya Bu Isti sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjawab salam, mikrofonnya bisa dibuka, enggak apa-apa, santai aja ya. Pertama, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya kita dapat bertemu di tatap maya dalam kegiatan nanti berbagi ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Suryam MPD selaku CGP Angkatan ke-5. Selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya kita dapat bertemu di tatap maya ini. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai akhir yaumul kiamah. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu semua, kita beruntung ya mempunyai calon guru penggerak di wilayah Kecamatan Meranggen yang nantinya akan bisa membersamai Bapak dan Ibu semua untuk berbagi ilmu di angkatan-angkatan setelah di angkatan ke-5 ini. Budaya positif itu merupakan unsur utama untuk mewujudkan visi sekolah yang telah kita sepakati bersama di awal tahun pembelajaran. Nah, ini nanti akan dikupas tuntas tentang budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Suryam MPD dari SDN Karangasem. Kemudian di mana budaya positif itu akan ada kaitannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sehingga membuat kondisi sekolah itu menjadi aman dan nyaman. Kalau kita dalam kegiatan sehari-hari itu apa toh yang disebut dengan budaya positif? Mungkin di teman-teman semua ini masih awam apa itu budaya positif. Nah, nanti akan dijelaskan secara tuntas. Tapi yang kita tahu budaya positif itu misalnya melaksanakan tata tertib sekolah. Nah, itu adalah salah satu saja contoh budaya budaya positif ya, dengan melaksanakan tata tertib sekolah baik di tingkat guru maupun siswanya atau stakeholder yang terkait. Ya, itu nanti akan membudayakan sekolah ya, itu akan menjadi lebih positif. Nah, antara lain melaksanakan tata tertib, cinta, kebersihan dan lingkungan itu juga merupakan budaya positif. Nah, budaya positif. Kemudian di Bapak Ibu itu juga saya sudah melaksanakan kebersihan lingkungan di sekolah kami masing-masing gitu.